pernah bikin satu job portal terbesar se-Asia Pasifik. Wih, Total berarti udah lo pekerjakan berapa juta orang tuh? itu sekitar 27 juta. Wah, Kita kasih solusi. Bang Chandra, Wih, ini darurat sekali gue manggil lo nih Bang nih. Kenapa? Karena lihat deh, beberapa perusahaan-perusahaan lagi, kalau kita ngomongin layoff di perusahaan-perusahaan startup, ya sudah lah ya. Bukan berarti udah biasa, tapi kita udah sering dengar beritanya. Sekarang urgensi gue manggil lo ini, kenapa? Karena makin kesini kok irisannya malah kena ke bisnis media nih. punya lu dong. Iya nih, gawat nih. Gimana caranya nih, gawat banget ya kan. Apalagi kan lu udah megang berapa track recordnya guys. Bang Chandra ini pernah bikin satu job portal terbesar se-Asia Pasifik guys. Total berarti udah lo pekerjakan berapa juta orang tuh? Banyak bos, banyak banget ya. Total berapa? Angka terakhir ya 10 tahun lalu gue inget itu sekitar 27 juta. Wah, 27 juta. Niatannya bantuin orang nyari kerja aja sih bos. Tiba-tiba suddenly jadi sangat besar. Saking ngebantunya tuh berarti tuh ya. Habis itu gue hilang. Gue bersedih. Loh, tapi kan gue lihat sama Mas Menteri juga tuh. Coba lihat. Emang kalau orang mau hilang kemana, kalau udah saking berpengaruhnya, dicari lagi udah. Lihat di sini deh. Nih lihat ini. Sampai akhirnya ya kan, ya butuh lah negara kita lah. Ada yang kayak seperti orang Bang Chandra ini. Kenapa? Karena gimana banyak orang yang butuh kerja. Gede banget, angkanya berapa? Total yang untuk yang total angkatan kerja kita 144 juta bos. Jadi yang gue bikin dulu itu, yang gue scale up itu fokusnya ke sarjana ke atas itu paling cuma 15 juta, nggak nyampe gitu. Nah gue ini panggilan terbaru lah ya, panggilan terbaru ini yang lagi gue mau jangkau ini yang 75 juta bro. Oh kan? Itu banyak banget. Iya ngebantu program pemerintah tuh lihat deh. Sampai-sampai turun tangan tuh bareng Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, Thank you. Pak Helmi Yahya juga kan. Yes. Semuanya gabung jobseeker.apps. Ya kan akhirnya sekarang ntar kita bahas satu persatu perjalanan nih. Lihat coba balik lagi beritanya nih. Badai PHK oke ya udah kita tahu. Tuh kan radio gue Bang. Belasan tahun gue di sini Bang. Tahu gak sih radio ini? Tahu lah. Hah? Ini mah ngetren banget ini. Iyalah, gue dulu penyiar. Ini kan dulu Indra Bekti, Fitrop, Melanie Ricardo, Ari Untung, Steny Agustaf, VJ siapa lagi tuh di situ tuh? VJ Daniel mampir. Aduh semua nih. Ini dulu MTV Sky dulu ya. MTV Sky dulu. Gila ini kemarin kan? Kemarin. Gila. Pertanggal 1 lihat beritanya di kompas.com. Trax FM resmi berhenti mengudara di 101,4 FM. Dan gue lihat di beritanya semua sekarang mantan-mantan penyiarnya pada throwback. Dia ngasih tahu ini pertama kalinya gue siaran begini. Gue kan kaget ya di timeline Instagram ya. Kenapa nih? Kan tiba-tiba pada bilang bahwa pada pamitan lah penyiar-penyiarnya. Pada kayak mengingat dulu gue begini 22 tahun Bang. Tumbang juga. Gue gak tahu nih ini ada hubungannya dengan fenomenal startup. Kalau dibilang startup bukan startup, which is 22 tahun. Dan kalau dibilang masalah behavior, kayaknya ke situ nih mengenai dying radio minatnya di mobil udah beda. Kalau gue lihat sih mungkin karena dunia berubah. Kayak ini mirip kayak dulu nih bro. Gue dulu kan orang kalau nyari kerja kan baca koran kan. Di Indonesia Jakarta Kompas tuh pasti. Jadi lu kalau mau rekrut karyawan juga lu pasang iklan di koran gitu. Iya. Nah gue dulu mentransform koran ini pindah ke internet yang jadi job portal itu gitu. Nah mungkin fenomenanya gue lihat sama tuh. Dunianya udah berubah bos. Nah memang ada banyak pemain yang mungkin berubahnya telat kali ya. Ini kan kalau startup bukan, come on, Track itu kan keren gitu. Brandingnya semuanya. Ya mungkin changing itunya yang telat. Ya, kayak contoh misalkan aplikasi. Nah mungkin itu terlambat gitu. Ketika wave-nya udah lewat baru nyemplung ke situ. Resiko di teknologi itu tuh apa ya? Kalau lu telat ketinggalan. Ini berlaku ke semuanya. Semua itu yang gue lihat. Makanya sampai-sampai CNN juga kena tuh. Padahal kan CNN. Iya. Coba lihat beritanya. Gue nggak tahu deh, apakah semua sekarang jadi medianya harus digital semua? Kan soalnya kan di luar kan ada TV-nya kan? Nih kan ada media TV kan CNN kan di luarnya.
Nah tuh lihat ya, badai PHK mulai landa industri media. Kini CNN pangkas karyawan. Nah, ini nih darurat nih. Kok jadi pada habis-habisan begini? CNN juga bukan startup loh. Iya kan? Kalau di Indonesia dipegang sama Transcorp. Ya. Pak CT itu. Iya kan? Nah, ini gue gak tahu beritanya sih, kayaknya sih CNN yang di luar ya. Tadi gue baca Chris itu kan. Nah, tapi gue gak tahu apakah kedata juga yang ada di Indonesia. Nggak ngerti nih, ini kenapa ya? Bibit-bibit takut menghadapi resesi atau gimana ya? Kayak pada ngencangin ikat pinggang dulu nih. Daripada kata Bu Sri Mulyani kan bakal gelap nih. Jadi bentar gue pangkas-pangkasin dulu ya. Takutnya begitu udah masuk gelap, jebret gue 2 kali lipat keluar cost expensesnya tuh. Kalau menurut gue ini apa ya? Ini kalau tanya gue pendapat gue pribadi ya, gue bukan expert di situ. Cuman kalau menurut gue kadang-kadang resesi misalkan ya, yang lebih menakutkan itu adalah perasaan resesinya itu tuh. Jadi ketakutan ke situ kadang-kadang. Nah kadang-kadang ada juga nih yang memanfaatkan momentum. Woi lagi resesi nih, ayo dong cut cost. Ada juga tuh bro yang begitu. Kemarin gue di Bali ngobrol sama Bang Helmi juga tuh. Ya mungkin itu juga salah satu ya. Ada yang mengambil kesempatan juga di situ pas lagi mau cut cost nih dan lain-lain gitu. Kalau gue sih ya hidup ini kan selalu ada challenging ya. Gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi challenge itu aja gitu. Kayak yang kapal baru gua nih, Job Seeker Apps ini. Challenge gua adalah gimana bantuin adik-adik kita yang lulusan SMP sampai diploma lah gitu. Adik-adik kita ini kan mau kuliah nggak punya duit, bro. Makin mahal. Gitu. Sian deh. Terus kan mesti kerja. Nah, kerja skill setnya nggak nyampe. Akhirnya tenaganya doang dipakai gitu. Bedanya apa sama kebo ya? Itu dia bro. Nih gue ngomong gini maksudnya bukan berarti mengenyek lu. Lu justru gue lagi bantuin lu nih. Maksudnya bukan berarti lu kebo. Dengerin dulu. Maksudnya jangan mau dipekerjakan gara-gara cuma tenaganya doang. Ujung-ujungnya lu cuma, ya maaf ya, tadi kita ngobrol di offer ya. Kayak misalnya dia kerjanya jauh, dia kerjanya mungkin bukan di daratan. Masa digajinya segitu sih? Nah kan kayak gitu-gitu kan. Nah makanya dengan adanya seperti ini justru malah jangan mau dipecut dalam tanda kutip, bukan layaknya manusia, tapi dengan lo naikin skill set lo, otomatis lo lebih dihargain. Betul. Jangan diinjek-injek. Gaji jadi lebih naik, value jadi lebih tinggi. Makanya dengan adanya Job Seeker nanti bisa membantu teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana cara ngedapetin mereka-mereka semua. Perusahaan-perusahaan juga pengen banget ngejaga kredibilitasnya dan dapetin orang-orang yang capable gitu kan. Nggak asal-asalan kayak nyari kerja, belakang rumah kayaknya ada tuh orang yang lagi nyantai, ambil aja sudah sini gitu kan. Ya yang diambil aja mungkin juga belum memenuhi syarat, perusahaannya juga jadi dipaksakan, ujung-ujungnya lu lay off lagi gara-gara skillnya nggak dapat. Nah cara mengkurasinya itu kan tugasnya Job Seeker aja jagonya lah. Tapi kita bahas dari awal. Dulu kepikiran ngebantu nyariin kerja dari tahun berapa bang? Se-Asia itu tahun 2000. Waktu itu lu inget gak krisis tahun 98-99 tuh? Ingat kan banget. Itu juga parah banget kan gitu. Ingat gue. Tahun 2000 lah gue mulai itu. Itu berangkat dari diri gue juga. Waktu itu susah banget nyari kerja gitu. Oke. Jadi kirim lamaran pakai koran, pakai amplop coklat tuh, kirim dari PT PO Box zaman dulu banget kan. Udah kirim berdoa semalam suntuk bro, tah aja nggak dipanggil juga gitu kan gitu. Nah, awalnya dari situ, terus gua ngeliat ini produk bagus nih dan baru ada di Hong Kong gitu. Awalnya di situ kan. Nah, gua pas gue lihat ini bagus, ada opportunity ini. Akhirnya gue lihat kenapa nggak di scale up juga nih gitu ke salah satu ke Indonesia gitu. Awalnya karena itu sih, jadi pengen gue aja susah nyari kerja. Terus ketika gue lihat ini bagus, ini kayaknya bisa bantu banyak orang banget gitu. Si job portalnya? Job portal ini di Hong Kong. Dulu awalnya di situ ya. Kenapa Hong Kong? Karena gini bos, dulu kan kalau sekarang namanya startup, kalau dulu namanya .com zaman itu. Oke. Jadi fenomena.com tuh. Nah .com ini running di atas koneksi internet pasti. Nah di Asia itu salah satu titik turunnya koneksi internet yang paling cepat itu di Hong Kong gitu. Emang iya? Bukan Amerika? Di Asia. Yang di Asia. Oh yang Asia. Sorry. Tapi kalau diukur sama Amerika duluan mana? Amerika tetap ya. Amerika.
Nah itu penting infrastruktur waktu itu karena lu bisa bikin konten bagus banget, website keren banget, tapi orang waktu bukanya slow. Waduh. Gak bisa kebuka juga. Gitu. Respon time-nya lemot gitu kan? Nah makanya kita taruh waktu itu di Hong Kong. Nah waktu itu beneran bro, gak kepikiran. Niatnya cuma satu aja lah. Karena kalau bicara .com itu sebuah bisnis, pada saat itu ya elah mana ada yang lihat itu sebagai bisnis bos. Gak ada lah. Kok gitu? Karena gak profitable udah pasti kan, bisnis masih dulu kan, masih tradisional banget waktu itu. Itu kan masa-masa lahirnya yang hari ini menguasai teknologi dunia gitu. Nah waktu itu cuma niatannya mau bantuin orang nyari kerja aja, gua aja susah nyari kerja akhirnya, dan we never thought that ini akan menjadi sangat besar ternyata. Sampai menjadi bukan salah satu ya sampai hari ini ya grup job portal terbesar di Asia Pasifik gitu. Awalnya itu sih. Awalnya itu. Terus habis itu kan yang tadi 10 tahun lalu dijual, merge dan lain-lain. Gua temenin 2016 lah. Gua memutuskan untuk kayaknya gua mau pensiun dini nih biar keren gitu. Oke. Sebentar Bang. Saat itu begitu udah dibagi-bagi atau di merge itu kan artinya banyak kue-kue yang kedapatan kan. Yes. Kena brand ini, kena brand ini, kena brand ini gitu kan. Maksudnya rasanya gimana kalau dilihat misalnya sampai sekarang, wah ini gue nih yang ngebangun dari awal gitu kan. Awal-awal ada post power syndrome lah. Ini gue. Awal-awal itu. Tapi lama-lama buat gue sih, gue happy dengan itu bro. Gue happy dengan kemana-mana gue pergi banyak yang Pak thank you loh, gue baru tahu ternyata lu yang membuat gue dulu dapat kerja gitu. Oh itu melalui platform ini gitu ya. Yes. Yang sekarang bersinar di mana-mana kan? Yes. Oke. Gue kemarin meeting sama salah satu HR director lagi lunch gitu ya. Terus dia bilang gini, Pak mohon maaf boleh nggak kita selfie Pak? HR director bro saking jaimnya sama gue selfie. Gue tanya kenapa Pak? Karena dulu waktu saya nyari kerja susah lewat platform Bapak saya dapat kerja. Nah, inilah karir gue sampai hari ini. Oh dari pas dapat di situ platform akhirnya sampai sekarang dia jadi direktur HR men. Wow. Nah itu yang buat gue gue happy gue ngeliat itu. Ada lagi nih bro, nih lucu lagi nih. Gue suka banget wet market ya. Jadi kemana-mana gue pergi, gue suka karena itu culture-nya kita bisa lihat wilayah itu. Gitu. Satu kali bro, gue lagi beli ikan nih bro. Makanya gue suka banget di belakang biar gak ketahuan. Oh gitu, oke. Gue lagi beli ikan, ada satu ibu-ibu yang udah agak berumur sama yang muda bro. Nah ibu-ibu yang udah berumur ini tanya sama ibu-ibu muda, bilang, Bu, ada kerjaan gak lowongan di kantor ibu? Gitu. Anak saya baru lulus kuliah nih, susah nyari kerja nih di Jakarta. Gitu. Terus si ibu-ibu mudanya nih, gini aja Bu, ya dia minta kertas sama si abang tukang ikannya, ditulis nama job portal gua bro. Suruh anak ibu masuk aja ke website ini. Wow, itu happy lah. Pencapaian, achievement loh itu. Gue happy. Dan ngelihat dari belakang. Iya, gue di sebelahnya lagi mirip ikan. Job portal gue yang ditulis sama si ibu-ibu muda itu dikasih buat anaknya. Dan itu masih banyak storynya bos. Lo tau nggak kalau dia dapat kerja kan dia dapat income lebih baik. Ya, gue yakin ini yang gue yakin dia pasti bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, anaknya lebih baik, sekolah lebih baik. Kalau lu tanya gue kenapa dulu mulai itu, ya itu gue happy ngeliat itu dan gue merasa lebih tenang lah dengan gitu-gituan. Iya benar. Dan kalau kita lihat memang di Indonesia kan masih banyak yang mungkin nganggur ya. Masih banyak yang dia belum dapat pekerjaan apa segala macam gitu kan. Ya memang pemerintah kita udah capek lah, banyak pikiran lah. Harus ada kayak orang-orang seperti Bang Chandra gini lah, serius ya kan. Salah satu lah banyak loh. Iya maksudnya sama kita jadi bantu perekonomian negeri kita dengan ada perusahaan-perusahaan yang memang dimasuki sama orang-orang ini yang kita nggak tahu taunya dia ini di ujung mana tapi memiliki skill yang luar biasa gara-gara ikut mungkin ikut short course lah atau apa segala macam gitu kan. Nah ternyata dia pun mau kesini nggak punya relasi.
Ya. Dia pun mau ngirim mungkin pada saat kemampuannya luar biasa, tapi ya maaf ya, ngirim lamaran aja mungkin nggak punya uang. Yes. Dia mau datang interview banyak gak bang kayak gitu? Mau interview tapi nggak diambil interview gara-gara mungkin dia nggak punya ongkos. Aduh kesian. Banyak banget. Ya kan, tapi kan dengan adanya platform kan sat langsung betul. Ketahuan tek. Nah ini kan betul. Harus ada apa ya, penggagas atau inisiator yang betul-betul fokus di bidang tersebut tuh. Nah kalau dari data total gimana caranya ngedetect bahwa orang ini, wilayah ini dan lain sebagainya ternyata ini banyak pengangguran loh. Itu satu-satu kita bahas coba. Kau ukurnya dari mana bang? Kalau di Indonesia sensus biasanya kan. Oke. Yang BPS itu cukup valid. Kalau gue lihat dia cukup valid gitu ya. Nah kalau di karena ini gue baru mulai bos. Sebenarnya dengan teknologi kita bisa tahu tuh. Karena kan kalau dia ngelamar kerja, dapat di interview berapa kali, dapat kerja berapa kali, gajinya berapa dan sebagainya kita bisa tahu. Gitu. Data dari BPS itu I think cukup valid, tapi mungkin itu karena satu-satunya ya acuannya itu. Tapi kalau kita ada satu big data ini, mungkin ini akan bantu pemerintah kita jauh lebih precise gitu. Ush. Bukan cuman berapa banyak yang nganggur di provinsi ini ya, tapi bisa sampai kenapa dia nganggur gitu. Sebelumnya dia kerja apa, gajinya apa, dan sebagainya itu. Jadi solusi dari, ya mudah-mudahan bisa bantu juga ya. Solusi dari pemerintah juga jadi jauh lebih precise, lebih tepat sasaran gitu. Nah itu yang mudah-mudahan lah bro, doain perlu. Amin. Nasihat dan doa dari lu. Justru kebalik. Bos kebalik dong. Justru saya manggil Anda agar saya mungkin tidak terkena dampak-dampak yang tadi. Lu apa yang modelnya orangnya cuma dikit ya. Lu kan nggak tahu tiba-tiba pas lagi mau naik. Kan kita nggak tahu. Justru pasang badan dari sekarang kencengin. Kalau gue bro ya, kalau gue melihat, gue belajar ya dari dulu job portal itu muncul ketika krisis tadi kan. Terus 2008-2009 kan krisis lagi tuh ekonomi global kan. Justru malah perusahaan gue dinilai fantastis tuh, ya diakuisisi dan lain-lain gitu. Jadi lama-lama gue belajar krisis itu jangan-jangan momentum tuh untuk kita do something gitu. Oh oke. Itu yang gue pelajari. Makanya dari kemarin tuh gue sama Bang Helmi tuh, Bang rilis jangan rilis jalan. Ini kan lagi pandemi lagi kan, orang nggak rekrut kita liris nanti backfire lagi. Kan? Akhirnya muter dikit gitu. Ya udah rilisnya tahun lalu tuh kita mulai, kita rilis versi beta, tapi core-nya kita fokus ke bantuin perusahaan-perusahaan besar dulu. Ya. Oh, Gua ngerjain itu dulu tuh bos tahun ini. Nah baru minggu lalu bareng sama Bang Sandi kita rilis yuk versi gamanya gitu. Yang gua sebut dengan social recruitment platform itu bos. Itulah job seeker apps itu. Oh, ini menarik nih. Berarti bukan kayak pada umumnya job portal yang mana memang ya udah cari, ya udah kita connect di situ selesai. Jadi kayak ada sosial medianya atau kayak macam apa nih? Exactly bro. Jadi gini, mungkin berangkat dari tadi kan niatan mau bantuin orang nyari kerja. Nah, gue pisahin tuh. Yang dulu gue bikin tuh fokusnya ke kalau di Indonesia angkatan kerja yang lulusan sarjana ke atas. Kerennya white collar namanya. Gitu. Nah itu jumlahnya cuma 10% bos di bangsa kita. Nah ini kita data ya, 10% adalah yang sarjana ke atas. Sarjana ke atas. Satu ke atas. Itu yang apa? Yang white collar namanya. Nganggur? Bukan, itu yang jumlah total angkatan kerja kita tuh yang sarjana ke atas cuma segitu. Oke, berarti itu lebih kepada apa ya? Bukan demand ya, supply-nya ya, mengisinya. Kandidatnya, betul. Kandidatnya segitu. Segitu dong. Tapi ini belum kehitung dengan yang nganggur. Belum. Di dalamnya ada yang nganggur juga, ada banyak. Oh, oke. Total all semuanya. 10%. Terus sisanya apa aja? Nah, yang apa S1 ke atas ini menurut gua mungkin nggak terlalu sulit lagi untuk dijangkau. Kenapa? Ya pertama jenjang pendidikannya kan pasti lebih tinggi. Udah pasti akses dia ke informasi dan lain-lain itu udah mudah gitu. Nah itu yang gua bangun sebelumnya tuh. Yang gue lakukan sekarang ini itu bukan fokus utamanya ke situ. Tapi yang di bawahnya bos, yang lulusan SMP sampai diploma tadi itu. Angkanya berapa?
53% kurang lebih. Bos. Hah? 75 juta orang bos di Indonesia. Bos. Oh. Makanya suhu-suhu gua, guru-guru gua pada semangat gitu. Ayo Bro Chandra lakukan gitu. Karena gede bos. Kalau kita bisa bantu nih adik-adik kita yang ini, gua yakin ya Indonesia itu sumber daya alamnya kan udah top ya. Tinggal satu nih sumber daya manusia kita. Kalau kita rapin tuh, Iya. Nah tapi masalahnya gini bang, supply-nya kan terbatas. Oke 75 juta orang, kan bukan berarti 75 juta perusahaan dong. Ya. Iya dong. Ya. Pasti kan dari 75 juta orang yang nampung berapa sih? Gini aja deh kita main di datanya perusahaan-perusahaan yang memang sekarang available buat nyari atau terbuka deh. Berapa kira-kira datanya? Contoh ya, jumlah company di Indonesia itu diukur dari namanya sensus ekonomi setiap 10 tahun. Gitu. 2016 aja jumlah company kita udah 2,6 juta. Company ya? Yes. Oke. Cuma kan anak-anak ini kan gak kerja di company gede-gede semua bos. Iya. Yang paling banyak tuh kerja di UKM. Termasuk UMKM juga tuh. Restoran misalnya. Restoran. Nah itu gak terdata tuh. Oh, oke. Yang gue bikin ini, kenapa social recruitment platform? Karena jangkaunya ke situ bos. Jadi gue bikin platform buat jangkau mereka itu, kumpulin mereka dulu gitu. Oh, ya, oke. Fokusnya ke situ. Jadi contoh gini, brother punya cafe. Selama ini kalau mau rekrut barista, lu punya karyawan, lu tanya kan, ada temen nggak? Ya emang begitu biasanya. Referensi itu namanya. Capable nggak tahu. Ya masih panjang ceritanya. Yang penting dapat dulu gitu. Jarang sekali lu. Gue mau pasang iklan di job portalnya gue sebelumnya misalkan. Atau lu mau pasang di social recruitment platform lain namanya LinkedIn misalnya. Ya enggak lah. Sekali pasang berapa duit? Bisa 6 juta. Gak mungkin kan? Jadi nggak ada tuh bos yang kayak gitu. Jadi banyak pemain, cuma rata-rata melakukan yang gue lakukan 20 tahun lalu gitu. Modelnya masih 1.0 gitu. Jadi masih pasang iklan lowongan gitu. Nah yang gue bikin ini brother adalah, makanya gue sebut social recruitment platform. Jadi ini lu kayak tadi mau cari barista, lu ketik aja barista. Nanti akan muncul barista yang paling deket sama lu. Nirmi gitu. Nanti lu tinggal tektokan tuh langsung. Itu kan mirip kayak lu tanya karyawan lu ada temen gak? Nah ini lu langsung. Nah keukur dari dia tuh kredibilitas dan capable gimana bang? Nah itu kecanggihan artificial intelligence yang gue lagi bangun. Wah keren. Iya kan artinya gini, sama aja kalau ketimbang misalnya gue punya restoran gitu kan. Terus tiba-tiba gue tanya tuh sama waitersnya, kamu punya teman lagi gak? Ajak dong. Oh ada nih pak, kebetulan juga deket sini. Itu kan arti dari Nirmi kan, sebetulnya. Betul, nah, betul. Maksudnya kalau begitu kan nggak ada bedanya dong sama dengan nanya ke referensi. Kalau di teknologi bro, bisa gini. Kalau tadi karyawan lu kan dia ada nih ya, tapi kan dia nggak tahu. Dia cuma tahu sekilas bahwa itu anaknya baik, dulu pernah kerja di sini. Capable apa capable masih jauh tuh. Iya. Tapi kalau teknologi bro. Lu tahu dia kerja di mana, backgroundnya apa, pernah dipecat apa enggak, gaji sebelum. Keren. Oh iya sih. Dan itu kedetek semua ya. Semua. Apalagi udah masukin nama, data, nick KTP, itu mah udah ke track record tuh semuanya. Itu yang gue lagi mau bangun bos. Ini baru banget nih baru ya. Jadi inisialnya kan November tahun lalu, terus karena gue fokusnya ke B2B dulu udah rapi. Nah sekarang baru B2C-nya nih. Kita baru Selasa kemarin kita keluarin versi 1 level sebelum production. Masih banyak bug. Sorry banget nih teman-teman kalau yang nyobain. Jangan di Indonesia luar biasa netizennya bro. Kenapa? Masa lu campaign begini? Terus ada gini lagi. Udah ada Sandiaga Uno, Helmi Yahya, Gita Wirjawan, masih nih ngebugs gitu kan. Syukur-syukur lo ada yang mau bantuin, lo dapet kerjaan lo. Rewel aja kerjaannya. Gini. Ini gue bocorin dia. Jadi kan banyak tuh yang nanya sama gue, bro, lu kan main di tech startup udah lama nih 22-23 tahun. Menurut lu gimana ya startup itu pada bubar sekarang ya? Gini bros,
building something big pasti butuh waktu. Mau jelas. Butuh fondasi yang kuat. Iyalah. Mesti step by stepnya. Nah itu yang banyak di skip oleh kebanyakan startup yang bermasalah hari ini. Makanya ketika ada badai, collapse gitu. Singkatnya begitu deh. Nah buat gue ngebangun tech startup sebelum Google lahir bro ke dunia ini. Susahnya minta ampun. Iya. Lu tahu nggak dulu waktu gue bawa job portal ini ke Indonesia, pada tepuk tangan HRD. Keren pak, canggih ya. Cuma gue nggak punya internet. Gimana dong pakainya? Keduluan tuh, bener kayak maju lebih awal. Market belum siap. Itu dia. Kondisi belum jadi ready. Gue mesti ngebangun itu di Indonesia dengan kondisi kayak begitu tuh. Akhirnya gue pikir-pikir gimana nih dia ya. Dia tahu bagus, gue tahu bagus, tapi dia nggak punya alat buat pakai. Akhirnya gini, ya udah gini deh. Gue kumpulin HRD perusahaan-perusahaan itu di satu tempat. Gue kumpulin kandidatnya di satu tempat juga. Lahirlah job fair yang lu kenal hari ini bro. Oh, jadi Anda juga penggagasnya. Banyak IO bikin event-event tuh di kampus-kampus. Iya. Tahun berapa tuh bang? 2000 awal lah. 99. Wah ini saya ketemu. Habis saya ketemu orangnya langsung menjadi inisiator. Tahu job fair. Jadi muncul itu banyak. Nah dari situ baru setiap job fair gue masukin sistem gue. Jadi lama-lama internetnya udah ini dia pakai gitu. Sampai hari ini masih dipakai. Loh emang dulu belum ada Telkomnet instan 080984 kali itu belum. Baru lahir itu. Iya kan? Baru lahir. Dulu masih broadbandnya belum ada, Bol. Enggak ada. Tarik kabel masih itu. Tapi bisa dipakai buat MRC, chat, ASL, PLS itu. Ketahuan umurnya. Lu jangan buka-buka gitu-gitu. Jangan sampai detail banget dong ya, ketahuan banget umur gue. Tapi back yang tadi ya, tapi bener. Nah, gue learning dari situ akhirnya kalau yang gue belajar di kebetulan guru kita sama nih, Pak Bi. Ya. Woi, Pak Bi, siap. Pak Bi, thank you ya. Yeah. Jadi gini, kalau gue dagang gado-gado misalkan ya, gue milih mana? Gue undang semua orang masuk ke restoran gue nyobain, sekalipun gue belum tahu nih, belum yakin gado-gado gue ini enak nggak gitu buat semua orang. Gitu. Atau pilihan kedua gini, gue milih-milihin customer-customernya, pintunya gue tutupin gitu. Nah gue mau milih yang pertama bro. Jadi betanya gue keluarin dulu. Ayo caci maki gue. Ya kita gak akan pernah tahu kalau kita gak rilis ya. Kurang lebih itu. Oke. Nah gue dicaci maki soal OTP. Nah OTP juga gue pikir-pikirin nih. Kenapa OTP-nya? OTP ini paling banyak kan SMS kan. Memang itu. Teknologi lama, mahal. Dan gue tahu nih, gue kalau jangkau 75 juta orang, gak usah 75 juta deh, 50 juta aja. OTP itu bisa 500 perak bro di Indonesia. Kalau gue mau jangkau 50 juta, OTP-nya 500 perak, gue mesti keluarin duit 25 miliar bos. Oh, untuk cost per akuisisinya ya? Hanya untuk OTP. OTP lagi. Tapi kan itu security system bang. Itu harus ada. Makin diteriakin kalau tiba-tiba kita berantakan. Kita itu banyak sekali teknologi yang dari luar misalnya bagus-bagus. Yang kita tuh belum implement semuanya. Gitu. Ya. Nah ada banyak alternatif yang kita bisa bikin gitu. Jadi tadi yang kita ngobrol offline bro. Produk itu penting banget. Nah salah satu key untuk produk yang makin kuat adalah bukalah diri kita untuk dikasih nasihat, kritikan gitu. Nah OTP masih banyak bos. Oh, iya. Itu FGD gratis ya. Kan fokus grup discussion gratis tuh kalau dengan cajan-cajan daripada kita bikin FGD sendiri keluar kos. Itu mesti tahan mentalnya dimaki-maki. Ya itu sih. Aplikasi sampah. Lu dapat kerja bayar gak ke gua? Kagak kan. Aduh, tapi terima kasih banget lah. Oh iya. Tapi bagus. Gua terlatih lah di fase-fase kayak gitu lah gitu. Jadi hari ini gua udah get usual udah dan ini jadi orang kalau marah-marah kan apa adanya ya bro ya. Nah itu aslinya dia. Jadi gue tahu nih ternyata angkatan kerja kita yang lulusan SMP sampai dengan diploma itu ya memang begitu gitu apa adanya gitu. Jadi gue tahu oh dia kurangnya di sini. Oh. Ini dia lebihnya di sini. Nah ini aja nih yang gue bantuin.
Nah lo nyesel kan lo kemarin haters nyesel kan. Buat aneh kerjanya congor doang. Biasanya tuh susah dapat kerja juga tuh. Diem doang di rumah gitu. Ya mudah-mudahan ini baru mulai bro, Jadi November lalu kita initiate, terus minggu lalu kita baru rilis versi gamanya. Mudah-mudahan Januari kita udah bisa keluarin final productionnya. Amin. Nah ini mudah-mudahan lah, lu bakal surprise nih. Gua ngebangun produk sebelumnya aja, itu tanpa marketing dollar gua udah dapet 2,3 juta kandidat profile. Loh sebentar ya bang, nggak mungkin zero marketing sementara bisnis kayak gini kan sangat dekat dengan venture capital. Jadi gue bocorin itu. Kenapa? Bukan venture capital justru ngejar-ngejar Anda bang? Hah? Adalah. Iya kan? Ya maksudnya kan artinya kan gimana cara nge-grab market sehingga 2,3 juta dengan zero marketing mustahil kalau untuk hitungan matematika kita sebagai manusia ya. Kalau Allah punya rencana beda lagi nih. Tapi gimana cara ikhtiar untuk mendapatkan Gue believe mungkin karena gue ngerjain ini kan udah 20 tahunan bro, jadi gue belajar gitu. Oh ke perusahaan-perusahaan dulu ya? Iya, ke company dulu. Oh ngerapat ke company. Ngerapat ke strategi, ke company, partnership gitu ya. Nah learning dari experience gue itu gue menemukan yang ini bos, ini menyangkut hajat hidup orang banyak bos. Kalau yang dulu aja gue udah bantuin jutaan orang, yang ini bisa lebih banyak lagi. Dan kalau dia dapat kerja lebih baik, dia bisa dekat keluarga, hidup lebih baik, anak lebih baik, makan lebih baik, pasti lebih baik semuanya. Nah because of itu gue pikirin gimana ya biar bisa growth. Nah muncul dari itu, gimana sih lu gak spend tapi bisa jutaan orang pakai. Gue ngerapat believe on apa yang gue sebut dengan collapse. Sama company ya. Contoh nih misalkan ya, gue bantuin bangun. Jadi kalau dulu kan orang pasang iklan lowongan kerjanya di job portal. Nah gue bikinin job portal buat dia. Contohnya gimana? Contoh misalkan White Labs misalkan gitu ya. Oh skincare ya. Dia kan pasang iklan manual. Gue bikin sistem rekrutmen buat dia. Nah kan lowongannya banyak tuh di tempat dia kan. Orang ngelamar tempat dia. Nah collapse di tempat gue gitu. Terus model-model kayak gini bos, yang organik begini, si LinkedIn mungkin lihat kali, kenapa gue nggak partner sama Chandra juga gitu. Nggak berapa lama si hari ini jadi Meta, Facebook. Kenapa gue nggak partner sama ini anak juga ya, partneran. Jadi kata kuncinya tadi lah, kita jangan banyak gaya, mesti collapse gitu, mesti partnership, mesti terbuka lah. Gitu. Kolaborasi. Udah gak usah banyak gaya bener. Sok-sok jalan sendiri. Padahal anak baru kemarin sore. Bukan gue yang ngomong. Beliau udah 20 tahun aja tetap di collab, udah tahu ekosistem. Wah, anak baru lulusan Stanford Harvard kemarin. Lu sebut nama lagi. Kan gue gak nyebut ke orangnya. Iya, kan kampusnya kan tempat dia bernaung. Jangan salahin kampusnya. Kan orangnya gak gue sebut. Tempat dia belajar. Tapi itu penting. Jadi generasi-generasi yang sekarang bikin startup ini ya luar biasa semangatnya ya. Brilliant semuanya. Tapi kalau kita lihat ya, yang gede-gede itu, gua ketemu banyak deh bos. Gua ketemu orang-orang yang, wah lu nggak bakal surprise lah. Lu bakal surprise kalau lu tahu perusahaannya ribuan gitu. Oh ya? Humble banget. Tuh kan emang ada yang kayak begitu. Akhirnya gua belajar buat diri gua sendiri. Gua mau ngapain sih ya gitu-gitu ya? Kayak gini aja nih. Malu gua kalau ngeliatin. Pokoknya gua kalau ketemu startup yang keren banget, ini banget gitu ya. Gue cuman punya worry satu. Sayang ya idenya kalau nggak dieksekusi dengan baik nih. Iya. Itu aja tuh yang gue sedih gitu liatnya. Iya. Ditambahin yang tadi lu bilang nggak ada orang ngasih duit banyak lagi. Aduh. Udah idenya bagus, dia ikutan pitching ke ventures biasanya. Di Amerika suka ada, di Jogja, di Bandung. Diambil idenya. Ya. Pilihannya dua kan biasanya kan, venture capital kan ngambil idenya, dia bikin sendiri atau mungkin orang itu diperalat untuk muterin duit itu gitu kan. Iya, ya buat gua ini ya tadilah back yang tadi aja lah. Niatan gua adalah Indonesia punya
75 juta angkatan kerja lulusan SMP sampai diploma yang nggak punya duit buat kuliah, sekolah lebih baik, harus kerja cuma tenaganya dipakai. Nah, I think goal gue selama gue bisa bantu adik-adik kita ini bisa dapat kerja dekat rumah, lebih baik. Bener. Gue sih itu aja loh, mau dikerjain orang, dikatain orang ya monggo lah silakan. Selama lu temenan sama gue mah gue oke lah. Iya betul. Tapi ngasah skill mereka gimana bang? Kan dia itu kan nanti potensi ada programnya juga. Misalnya kayak pelatihan. Lulusan SMK misalnya, lulusan SMK daerah mana, Jawa mana misalnya. Betul. Ada. Sementara dia punya bakat tapi kan harus diasah tuh. Betul. Nah ini kan ini udah banyak nih yang bikin pelatihan kayak gitu ya. Nah paling banyak tuh yang terjadi gini, kayak Prof Renald bilang tuh, ya basicnya gini bos, sama kayak gini. Lucu ya, orang nyari kerja susah, nyari karyawan juga susah tuh. Jadi yang benar yang mana nih? Yang satu susah nyari kerja, yang satu susah nyari karyawan. Gitu. Penyebabnya itu adalah gini, angkatan kerja itu dimulai dari dunia pendidikan. Itu pabriknya angkatan kerja kita tuh, dunia pendidikan. Nah, salah satu masalah terbesar di seluruh dunia pendidikan adalah melahirkan orang yang nggak siap kerja. Zaman dulu kita ingat nggak? Orangnya kuliahnya ekonomi, kerjanya jadi drummer band. Iya. Udah gitu ya gitu. Iya. Kuliahnya apa kerjanya apa? Iya itu ya. Nah, itu diulang lagi hari ini di tech education gitu ya, atau edtech yang ada. Hasilnya apa? Banyak yang dilatih dapat sertifikat, tapi sertifikatnya nggak laku di dunia kerja gitu. Iya. Ya karena mereka yang penting kan dapat kerja, karena nggak ada job seeker. Itu dia. Iya, dalam artian misalnya gini. Kenapa tadi gue bilang kenapa nggak ada jobseeker.app pada saat itu ya? Mungkin alhamdulillah sekarang kan Bang Chandra is back gitu kan. Baru mulai bro. Yo kan tapi kan lu jangan viralin dulu. Bukan. Ntar makin banyak kemarin gue. Bukan, tapi kan lihat dari terobosan-terobosan yang sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Artinya yang baru mulai pernah ada jejak rekam yang baik sama yang baru mulai belum ada pengalamannya kan beda bang. Bukan mengecilkan yang teman-teman yang sudah lulus atau mungkin baru ada pengalaman ya. Bukan. Tapi maksudnya beda. DNA-nya beda, problem solvingnya beda. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Artinya mungkin dulu kenapa bisa lulusannya misalnya hukum, kerjanya di perusahaan akuntansi misalnya kayak gitu-gitu kan. Karena mereka nggak ada yang bantu, nggak ada wadah untuk gue yang ada depan mata. Oh mungkin dia sering lewat naik motor, ada gedung nih, gue ngelamar deh, nggak tahu itu perusahaan apa, yang penting gue dapet. Taunya ujung-ujungnya, ya maaf ya, meskipun itu udah takdir Allah, tapi dia di PHK, ya gara-gara dia nggak perform misalnya. Karena memang bukan bidang dia. Dengan adanya jobseeker.app ini kan teman-teman nanti bisa lihat kan, keukur perusahaan-perusahaan yang memang tepat. Emang gue nyari seorang akuntan gitu loh. Nggak ngasal gitu loh maksudnya. Nah, kan ketemu tuh ntar tuh. Ini yang tadi lah step by stepnya yang brother bilang gitu loh. Jadi ini yang gue ini baru di step ngumpulin dulu nih masanya. Tadi gue udah kumpulin 2,3 juta di platform yang web based ya, yang corporate tadi itu. Oke. Nah gue lagi mau pindahin ini ke aplikasi tuh Jobseeker app tadi itu. Itu baru ada di Android. Baru di Android. Ya. Akan ada ntar di iOS juga ada. iOS ya. Tapi karena market gue kan SMP sampai diploma itu kan gue udah research bro. Itu 99,999. Oh jadi menurut Bang Chandra yang memang SMK itu gue dibully lagi abis ini. Nggak mampu beli iPhone gitu. HP gue iPhone. Di TikTok aja mereka ada kok. HP gue iPhone. HP lo apa? Kalau bukan iPhone minggir. Meskipun kampungan sih caranya, tapi maksud gue tuh ada yang beli iPhone. Ada juga loh yang market di situ. Bela-bela. Masa Bang Chandra nggak ngehargain mereka sampai jual ginjal buat dapetin iPhone? Justru ini gue mau bantuin, nggak usah jual ginjal. Lu beli iPhone beneran daripada skin live. Iya, betul. Dibantu loh sama teman-teman dari Jobseeker. Ini seriusan nih. Jadi dari market research gue, mereka showing populasi angkatan kerja yang gue mau jangkau ini, ya hampir semuanya lah boleh bilang Androidan. Ya setuju sih itu memang. Jadi akhirnya gue fokus dulu lah ke situ lah. Karena gue percuma juga nanti itu cuman ya
nggak bisa ngerjain semua dalam satu waktu kan. Jadi gue fokus ke situ dulu gitu. Dan yang gue lakukan sekarang pindahin ini ke Android, ke apa job seeker app. Ini baru nge-grab semua bro. Baru masuk tadi tuh. Ini kalau ilmunya guru kita Pak Abi nih. Grab attention dulu nih, ngumpul dulu. Iya betul. Baru kita cekokin ada satu ya. Lu itu ya sebenarnya nggak cocok ngelamar kerja jadi barista. Karena skill lu bukan di situ. Lu tuh skillnya di waiters misalkan gitu. Cuman waiters lu nih tingkatnya baru sampai sini nih. Nah gue bantuin ya. Nih ada pelatihan gratis buat lu dari Pak Jokowi misalkan. Keren terobosan nih. Jadi betul-betul buat perusahaan mau nyari, contoh ya, misalnya gue punya coffee shop, gue mau nyari barista, semudah di job seeker, let's say, nyari barista, nanti akan muncul semua barista yang paling dekat dengan lu. Nah hari ini baru early stage banget, baru sangat sederhana. Lu tinggal connect sama dia, tektokan, decide gitu. Serius? Ya. Oh jadi betul-betul ke sosial media ya? Itu sebabnya gue sebut social recruitment platform bro. Wah keren. Jadi langsung bisa ngobrol. Bangga gue sama Bang Chandra Ming nih. Baru mulai bro, Iya. Perlu bantuan dulu lah. Enggak dong, kan ada Pak Sandi lebih kuat kayaknya dibanding saya tuh. Mohon maaf. Ada Pak Sandi. Buktinya sampai Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, Pak Helmi Yahya dan lain-lain yang terlibat di Job Seeker app ini kan proven, trust gitu. Ya. Berarti kan ini dinilai sebagai terobosan yang akan membantu negara kita. Banyak pengangguran yang mungkin harus kerja tapi dia nggak mau kerja karena memang beda bidang. Kan kesian mereka. Semua punya. Gue bersyukur sih. Gue bersyukur guru-guru gue ini mereka punya hati yang sama lah. Ini seriusan bro, 75 juta orang tuh. 75 juta orang Indonesia. Kalau kita bisa jangkau kan dia janganlah kerja di jauh-jauh, kerja di kapal gaji cuma $100. Wah ada 1,5 juta. Sedih banget dah lihat itu. Gua kalau brother di Hong Kong ya misalkan, kantor pusat gua kan di Hong Kong ya. Itu setiap weekend tuh nih kalau Desember gini nih kan agak dingin ya. Wah itu kalau weekend kan dia libur tuh. Ada day off lah. Itu pada ngumpul tuh di pak-pak tuh. Lu bisa lihat tuh ya anak-anak kita ya mbak-mbak yang dandanannya bro, mantep deh. Oke. Tapi medok. Maksud gua gini, gua nggak anti kerja jauh-jauh, cuma kalau bisa kerja dekat rumah, gaji lebih baik. Ini pasti akan lebih sehat gitu. Dekat sama keluarga. Culture kita juga tetap Indonesia gitu loh. Nah itu loh yang semua punya hati yang sama lah bro. Dan itu sih reasonnya kalau gue lihat ya kenapa bos-bos besar itu semuanya Chan kita kerjain deh gitu. Dan tetap masih ada challenging ya, pasti di depan pasti ada tantangan lah bro gitu ya. Tadi kan mesti step by step semuanya. Tapi kalau hatinya sama, visinya sama, supporting sama, ya mudah-mudahan lah Indonesia dikenal dengan negara asalnya job seeker apps gitu yang dipakai oleh dunia ini dalam nyari kerja. Wah mantap. Kita lihat aja. Ya Rob. Semoga sukses ya Bang ya. Coba kita lihat dong job seeker company sosial medianya. Nah ini coba ke bawah dong. Tuh. Ya kan di sini semua tuh. Ini meeting waktu di ini kan blog M-Block ya. M-Block. Coba buka yang ini dong, yang sebelah kiri. Nah itu. Nah ini kan peluncuran job seeker app dari bisnis Indonesia ya, diliputnya ya. Ini seperti saya kenal orang yang sebelah kanan ini. Siapa ya? Gak tahu bro, gue gak kenal. Terus, oke, coba close lagi, lihat ke bawah dong. Ini acara-acaranya. Acara terdekat di mana lagi, Bang? Ini paling final release yang Januari nanti. Oh Januari. Linknya apa? Linknya di sini untuk masuk ke dalam. Oh ini download job seeker app-nya tuh ada di situ. Terus job seeker partner apa nih? Job seeker partner. Ini penting banget. Untung lu tanya Din. Job seeker app itu kan buat nyari kerja. Iya. Gitu. Nah kalau lu mau nyari karyawan, nih contoh nih ya. UKM itu tadi yang lu bilang kalau nyari karyawan kan punya temen gak punya. Nah daripada kayak gitu, download aja job seeker partners.
Oh, itu kayak si perusahaannya betul. buat nyari karyawan. Betul. Oh. Jadi kalau lu lagi nyari karyawan, lu downloadnya jangan Job Seeker app karena itu buat nyari kerja. Lu downloadnya Job Seeker Partners namanya. Iya, berarti ini kayak ibaratnya kalau dengan contoh bisnis model lain kayak Gojek misalnya. Gojek. Iya, berarti Gojek Mitra ya namanya. Gue nggak tahu tuh. Iya, Go Mitra ya, betul. Iya kan, mitranya kan. Jadi misalnya kalau gue lagi mau nyari Kang Ojek, berarti gue pakai aplikasinya Gojek yang biasa gue pakai nih. Betul. Atau kalau misalnya gue lagi mau nyari penumpang, which is gue harus daftar dulu jadi mitra kan. Yes. Buat gue bawa tuh motornya, baru buat dapetin penumpang. Keren juga gagasannya dipisah berarti ya. Bisa. Jadi nggak nyampur di situ. Beda kayak tadi kan, kalau employer perusahaan lu misalkan mau nyari karyawan itu set of datanya, big datanya, AI-nya itu beda dengan lu nyari kerja gitu. Iya. Jadi makanya kita pisah sehingga kita bisa capture-nya ini barista yang mana yang paling cocok sama lu, cocok gajinya, cocok culture-nya, cocok experience-nya gitu. Nah itu set of datanya beda tuh. Makanya kita pisahin dari awal. Bisa langsung nanya nggak ke baristanya? Bisa. Chat gitu? Connect, chat mirip kayak gua WA lu WA gua. Oh. Singkat juga waktunya ya, jadi nggak perlu ribet. Maksudnya kalau kita tahu kepribadiannya mungkin jawabnya udah kayak, kok jawabnya agak-agak gini ya, ketahuan attitude-nya kan berarti kan? Betul. Enak juga. Nah ini mungkin perlu bantuan lu nih bro, disebarin ke semua UKM di Indonesia. Bismillah, tenang, saya siap. Kalau dia mau cari karyawan, coba deh Job Seeker Partners tadi itu di Android juga. Oke. Ketik aja lu mau nyari apa, barista, muncul semua barista paling dekat. Oke. Termasuk lu bakal surprise nih. Di gua udah ada 80 ribuan supir bro. Aneh kan? Supir. Sampai ke supir. Lu mau nyari supir ketik aja bro. Supir. Sampai supir aja lu pikirin bang. Ada bro gitu. Gua tuh pengen ya supir-supir tuh gajinya 10 juta gitu kalau. Wah keren. Kalau mereka maju, bosnya pasti maju semua. Itu yang kita yang gue bilang di awal bro, sumber daya alam kita tuh luar biasa. Kalau orang kita, manusia kita juga maju, cakep lah kita. Iya benar tuh, makanya jadi jangan Aldan lagi yang ngegarap. Nih takutnya kan seorang graphic design dia ngerangkap ini jadi driver juga mau ngelamar. Jangan, saya mau nyari yang bener-bener aja drivernya gitu ya. Jangan lu lagi gitu ya. Kalau gajinya 2 kali boleh dah. Ya. Kebetulan loh bang, gue lagi nyari berapa dan kita 4 ya. 4 orang, ini serius nih. Level-level yang manajerial bahkan. Nah tadi kan kita ngomongin level-level yang mungkin golongan-golongan yang di tertentu gitu ya. Tapi kalau level-level manajerial yang kita cari sekarang tuh bener-bener lagi nyari. Ini teman-teman serius ya. Abis ini coba buka aja di Job Seeker ya. Creative Director, Account Manager, Finance Manager, Business Development Manager. Nah itu gimana tuh? Gue udah ada produknya lagi bro. Ada lagi? Itu yang tadi B2B gue bilang gue mulai setahun ini. Nah, itu namanya Job Seeker Services bro. Kita ngobrol di sini gimana? Lu tinggal kasih aja lu maunya apa. Nanti gue ada orang yang profiling bantuin lu. Terus langsung dikirim kandidatnya. Lu tinggal interview bro. Kalau lu cocok bayar, nggak cocok gak usah bayar. Iyalah. Kayak gitu doang bro. Mau lah. Nanti abis ini kita obrolin ya. Gampang kok itu. Iya. Nah, itu udah banyak tuh yang pakai ya. Ada tadi kan Deka, Pokari, Range Market. Oh iya. Alpha ya, Sushi Hero tuh, itu belum banyak tuh. Jadi ya ini kenapa kan banyak yang komplain, Pak kenapa aplikasi lu ini beta lama gitu. Ya bro gimana ya, gua kan ngebangun yang sebelah sini, yang ini tuh gua memang buka pintu buat lu marah-marahin gua, biar gua tahu lu tuh masalahnya apa sih gitu. Nah minggu lalu gue keluarin Gamma nih. Nah Januari bro. Nah kalau ini dikumpulin semua connected bro. Iya. Nah apa yang lu mau gue ada deh. Kurang lebih itu. Mantap. Siap teman-teman. Nih ada terobosan baru nih. Jobseeker.app ya. .app. Jadi Jobseeker ini betul-betul ngebantu teman-teman semua yang bisa mendekat dengan keluarga. Jadi lebih banyak waktu luang. Kan bahaya kalau terlalu jauh misalnya, atau mungkin bidangnya nggak cocok. Nah solusinya Jobseeker ini betul-betul Bang Chandra kasih solusi kepada teman-teman semua. Thank you, mantap ya, 2,3 juta ya. 2 juta udah. Lagi gua mau pindahin ke aplikasi ini bro.
Ini mirip kayak lu punya podcast bro, lu kan mulai ngumpulin dulu kan, terus muncul aplikasi. Gitu lah. Gue udah ngumpulin semua, sekarang gue muncul aplikasi Job Seeker App buat nyari kerja. Kalau buat nyari karyawan, Job Seeker Partners gitu. Oh iya. Terus kalau level atas Job Seeker Services tadi. Wis, kalau mencari founder bisa juga nggak di sini? Job Seeker Founders. Nyari founder, ada perusahaan yang goyang. Gue mau nyari owner baru nih. Mau nggak? Minimal owner. Kalau misalnya lu pengen ngasah atau mau buka usaha baru, buka brand baru, asah dulu kemampuannya. Ya kan, jangan langsung mencaplok-caplok bisnis. Misalnya belajar nih sama pakar-pakar, belajar sama coach Rene. Ya kan kena tahu ya. Belajar sama juga Dr. Indrawan Nugroho, ada juga Dr. Muhammad Ismail, Coach Andi, insya Allah ada saya juga ngisi ini di sini nih eventnya nih. Nih di Novotel Hotel Resort di Bogor. Jadi khusus untuk 50 perusahaan terpilih aja teman-teman, namanya 360 Business Blueprint. Jadi teman-teman tinggal tebus aja blueprintnya, merancang untuk 5 tahun ke depan. Itu insya Allah berarti ditutup pendaftarannya tanggal 5 ya. Waduh. Ini tanggal 5 berarti soalnya tanggal 12-nya kita udah mulai workshop. Nah, itu diasah kemampuannya buat para business owner di sini nih. Dari situ udah jadi perusahaannya, lu udah tahu tuh blueprintnya, udah bisa nyusun, lu tinggal pilih karyawan yang tepat. Karena mental owner kan juga asal-asalan ngerekrut, mungkin maaf ya temennya lah. Ya, pakai feeling biasanya. Pakai feeling, ngasal. Bahaya tuh. Ya kan nggak menurut data apa segala macam. Setelah baca data baru pakai feeling. Iya, ini mas pakai feeling duluan kan. Betul. Baru tuh. Enak nih sebenarnya kita kolaborasi nanti ya. Iya, ya bang ya. Mainkan lah. Iyalah. Di mana ada cuan kan ada Derian. Kita kasih solusi.